Shalom umat Tuhan, tetaplah bersukacita di dalam pengharapan kepada Tuhan. Dan sukacitanya yang kekal, itu yang akan meneguhkan setiap kita. Haleluya. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Haleluya. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Baik siang Amin. maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Haleluya. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu. Mari umat Tuhan, Di dunia, nyanyikan bersama dengan di iman. dunia, Amin. di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Lebih lagi katakan, Ya Yesus gunung batu Amin. di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. berlindung yang teguh. Oh, oh, tempat berlindung yang teguh. Haleluya. Engkaulah tempat perlindungan kami yang teguh ya Tuhan. Kami aman di dalam tangan-Mu yang penuh dengan kuasa. Karena itu kami naikkan syukur kami. Engkau sungguh baik dalam hidup kami ya Tuhan. Kami bawa pengagungan kami saat ini bagi Raja di atas segala raja. Yesus Tuhan yang benar di dalam hidup kami. Kami bawa penyembahan kami kepadamu, kepada Bapa yang baik. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan,
Mari bersama panggil dia Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan dan nyatakan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mari sembah Tuhan. Kami bawa hidup kami kepadamu ya Allah. Menyembahmu dengan segenap hati. Kami tinggikan Yesus. Haleluya, haleluya. Berdaulat atas hidup kami. Kau Yesus, Tuhan yang perkasa. Kami tinggikan Engkau. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus. Engkau Yesus Tuhan. Ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mari bersama katakan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Hanya kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Terima kasih Tuhan. Ini penyembahan kami. Kami naikkan hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Apa kabar saudara? Saya percaya bahwa kita semua ada dalam keadaan baik dan dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Malam hari ini kita berkumpul bersama di dalam setiap rumah-rumah kita masing-masing. Hari ini adalah hari Kamis, saudara, dan seperti biasa di hari Kamis kita selalu ada KUL.
Tetapi dalam kondisi yang sedang terjadi saat ini, maka kul akan kita lakukan di rumah kita masing-masing, di mana kita berkumpul bersama dengan seluruh anggota keluarga kita. Kita berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini saya mau menyampaikan sesuatu kepada saudara sebagai materi perenungan dan juga mungkin nanti bisa menjadi materi diskusi di dalam setiap keluarga, rumah tangga, atau kul saudara. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita tahu bahwa semakin banyak kabar-kabar yang mengkhawatirkan, bahkan begitu menakutkan tentang perkembangan daripada wabah COVID-19 ini. Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan larangan untuk masyarakat berkumpul di tempat-tempat keramaian. Tujuannya adalah untuk mencegah dan dapat mengendalikan penyebaran virus ini, saudara. Dampak ekonomi juga mungkin sekarang sudah mulai dapat dirasakan. Beberapa di antara jemaat kita, mungkin di antara saudara sudah bisa merasakan itu akibat virus ini. Bahkan mungkin beberapa waktu yang lalu kita juga sempat dengar ada beberapa orang yang mungkin kita kenal dari beberapa kota dan juga mungkin dari beberapa komunitas yang kita tahu yang sudah menjadi korban dari penyakit COVID-19 ini. Nah saudara, di WA Group, sosmed, televisi, media massa, selalu dikabarkan berita keadaan kondisi yang semakin lama semakin memburuk. Semuanya ini membuat orang menjadi sangat khawatir dan sangat takut karena suasananya begitu mencekam. Tadi pagi saudara, ketika saya berdoa, saya berseru kepada Tuhan, tiba-tiba saya diingatkan tentang masa kesukaran ini. Di mana mungkin hari-hari ini ada banyak orang yang lagi stres, saudara. Mereka lagi sedih, takut, dan khawatir. Tetapi justru di tengah-tengah itu semua, Tuhan ingatkan kita sebagai orang yang percaya untuk menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Saudara, pada malam hari ini saya mau berbicara tentang seorang tokoh di dalam Alkitab, yaitu Raja Daud. Di dalam kitab 1 Samuel 30 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-25. Ada cerita di sana bagaimana pada waktu itu setelah Daud dan seluruh pasukannya pergi keluar meninggalkan kota Siklak, tempat di mana rumah mereka berada. Mereka pergi untuk mengikuti misi militer dari Raja Akis, yaitu raja orang-orang Filistin. Pada waktu itu Daud bersama dengan orang-orangnya berlindung di bawah naungan raja orang Filistin karena dia takut dikejar oleh Raja Saul. Dan setelah dia menyelesaikan perjalanan misi militernya bersama dengan Akis, pada waktu itu Akis menyuruh Daud dan orang-orangnya pulang ke Siklak. Maka ketika mereka sampai di Siklak, betapa terkejutnya mereka ketika mereka melihat bahwa rumah mereka dan kota tempat di mana mereka tinggal terbakar habis. Dan pada waktu itu istri dan anak-anak mereka semua diangkut oleh orang-orang Amalek. Mereka menjadi tawanan orang Amalek. Saudara, Alkitab mencatat ketika mereka melihat itu semua, mereka semua menangis dengan pedih hati. Sampai kepada titik di mana mereka sudah tidak kuat lagi menangis. Tidak ada sesuatu pun yang lebih menyakitkan di dunia ini dan lebih menyedihkan daripada pengalaman kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Bahkan bagi Daud dan orang-orangnya, meskipun mereka adalah prajurit-prajurit yang gagah perkasa, mereka adalah tentara-tentara perang. Namun pengalaman kehilangan orang yang sangat mereka kasihi ini telah membuat hati mereka sedemikian pedih sampai mereka mencapai titik keputusasaan. Beberapa orang di antara mereka bahkan Alkitab katakan mulai menyalahkan Daud. Mereka ingin melempari Daud dengan batu dan membunuh Daud pada waktu itu. Saat itu posisi Daud sangat terjepit. Namun di tengah-tengah kekacauan, di tengah-tengah amarah, emosi, kepedihan, dan tangisan orang banyak, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Inilah yang hari-hari ini saudara dan saya perlu lakukan. Di tengah-tengah kekacauan yang sedang terjadi, di tengah-tengah segala berita yang begitu menakutkan, kabar tentang orang-orang yang mungkin saudara dan saya kenal, orang-orang yang kita kasihi yang telah terpapar dengan penyakit atau bahkan menjadi korban dari penyakit ini, di tengah-tengah segala ketidakpastian akan masa depan, bagaimana ekonomi dunia akan kelihatan ke depan ini. Saudara, saya mau katakan di tengah-tengah itu semua, kita harus menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya kita harus menguatkan kepercayaan kita sendiri, tetapi kita juga harus saling menguatkan satu dengan yang lain. Kuatkan iman saudara-saudaramu. Mereka yang lagi goyah, mereka yang lagi lemah, mereka yang mungkin sedang stres, tertekan, ketakutan, khawatir, kuatkan mereka. Anggota-anggota keluarga kita yang hari-hari ini mungkin sedang putus asa. Mereka sedang kebingungan, sedang ketakutan. Kuatkan dan teguhkan mereka. Supaya mereka berpegang kepada Tuhan Yesus. Berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Di dalam Yesus ada kekuatan. Di dalam Yesus ada mujizat. Saya mau mengajak kita semua saudara. Ayo. Staying at home atau melakukan social distancing bukan berarti kita sama sekali putus komunikasi dengan orang-orang yang kita kasihi atau saudara-saudara seiman. Justru sekarang ini sangat dibutuhkan bagi kita untuk komunikasi dengan mereka. Kita bisa komunikasi melewat sosial media, lewat WhatsApp, lewat Zoom meeting. Kita bisa lakukan berbagai macam hal. Tetapi jangan sampai komunikasi itu terputus. Saudara dan saya harus tetap saling menguatkan, saling mendoakan, dan saling meneguhkan satu dengan yang lain. Saudara, orang yang terlalu banyak mendengar berita buruk, yang pagi, siang, dan malam selalu membaca kabar yang buruk, maka dia akan menjadi orang yang mudah putus asa. Dan lama-kelamaan dia akan kehilangan pengharapan. Tetapi ketika seseorang bisa mendengar kabar baik, maka hatinya akan dihiburkan. Dia akan dikuatkan dan dia akan diteguhkan kembali. Dan dia akan mendapatkan pengharapan kembali. Itu sebabnya kita perlu menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan dan menguatkan iman saudara-saudara kita kepada Tuhan. Pegang pengharapan itu. Jangan putus asa. Jadi apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita bisa menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan? Yang pertama yang saudara dan saya perlu lakukan, kita harus fokus kepada Tuhan Yesus. Bukan kepada virus corona. Kalau hari-hari ini kita terlalu banyak membaca berita tentang virus corona. Di WhatsApp, di handphone kita, atau di sosial media, atau di televisi, mungkin ini waktunya bagi kita untuk sementara waktu tinggalkan itu, lalu buka Alkitab kita, buka YouTube khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan, buka YouTube tentang pujian dan penyembahan, dan mulai dengarkan itu, mulai baca firman dan mulai fokus kepada Tuhan. Saudara, saya mau katakan, ketika saudara dan saya fokus kepada Tuhan, di dalam Tuhan itu ada pengharapan dan masa depan. Kalau kita bingung apa yang akan terjadi dengan masa depan ini, apa yang akan terjadi dengan ekonomi, dengan anak-anak kita, dengan sekeliling kita, dengan terjadinya virus ini, saudara, apa yang akan terjadi? Kalau saudara bingung, pandang Yesus. Tidak ada satu orang pun, manusia pun di dunia ini yang tahu akan masa depan. Tetapi Yesus, dia adalah Alfa dan Omega. Dia yang tahu awal dan akhirnya. Oleh sebab itu lihat Yesus. Fokus sama Yesus. Di dalam Tuhan ada kekuatan, bukan ketakutan. Waktu saudara dan saya fokus sama Tuhan. Fokus sama Dia. Doa sama Dia. Ada kekuatan.
bukan ketakutan. Ada damai sejahtera, bukan kekhawatiran. Dan di dalam Tuhan, saudara, saya mau katakan, ada kehidupan. Dialah sumber kehidupan. Di dalam Dia ada roh kehidupan, ada terang hidup dikatakan oleh Alkitab. Tidak ada maut di dalam Dia. Sementara di luar sana mungkin hari-hari ini kita sedang melihat bagaimana roh maut itu sedang bekerja. Tapi di dalam Tuhan, bersama dengan Yesus, ada kehidupan. Itu sebabnya fokus pada kehidupan, bukan pada kematian. Fokus pada pengharapan, bukan pada keputusasaan. Fokus pada kekuatan, dan bukan pada ketakutan. Yang kedua, apa yang saudara dan saya bisa lakukan untuk menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan? Banyak berdoa dan memuji menyembah Tuhan. Kalau saudara khawatir, takut, datang kepada Tuhan berdoa. Sembah Dia. Berbahasa roh. Masuk dalam hadirat Tuhan. Lebih lagi, di dalam hadiratnya ada kekuatan, perlindungan, dan damai sejahtera bagi saudara dan saya. Yang ketiga, perkatakan firman Tuhan. Perkatakan hal-hal yang positif. Jangan lagi memperkatakan kata-kata yang negatif. Tapi perkatakan hal-hal yang positif. Saudara, terus terang, kalau kita lihat di televisi, kita juga lihat di internet. Biasa kalau kita ngecek setiap hari perkembangan daripada COVID-19 ini, pasti yang dicek kan angka pemaparan, penularan virus ini. Udah berapa orang yang sudah tertular? Sekarang selagi perekaman pesan ini sudah sekitar 400.000 orang lebih di seluruh dunia yang sudah tertular dengan virus ini. Lalu angka berikutnya yang kita lihat angka apa? Angka kematian. Wah, kematiannya sudah segini ya. Dan itu yang membuat kita menjadi takut dan khawatir. Kita jarang melihat angka orang yang disembuhkan. Dan kita jarang berdoa dan mengucap syukur untuk orang-orang yang sudah disembuhkan. Mulai hari ini, tentu saja kita harus berdoa bagi mereka yang dipanggil pulang, yang meninggal karena virus ini. Kita berdoa supaya keluarga, kerabat, rekan-rekan mereka diberikan kekuatan dan penghiburan. Tetapi jangan lupa, kita juga harus mengucap syukur kepada Tuhan untuk semua orang-orang yang sudah sembuh, yang sudah pulih. Saya percaya, kalau kita mengucap syukur terus, begitu kita melihat, tidak peduli angkanya berapa. Mungkin hari ini cuma 1 orang yang dipulihkan. Tapi kita ngucap syukur terus. Maka pengharapan itu akan timbul. Iman itu akan bangkit. Dan saya percaya bahwa atmosfer positif itu akan tercipta. Dan saya percaya mujizat akan terjadi. Yang negatif akan dikalahkan. Ketakutan akan dikalahkan. Damai sejahtera akan memerintah dalam hidupmu. Yang terakhir, yang pertama tadi saya katakan fokus kepada Tuhan. Yang kedua berdoa memuji menyembah Tuhan. Yang ketiga perkatakan firman dan kata-kata positif. Yang keempat sebarkan kabar baik. Injil adalah kabar baik. Yesus Kristus adalah kabar baik. Alkitab isinya adalah kabar baik. Saudara dan saya adalah delegasi, utusan dari kabar baik. Itu sebabnya kabarkan kabar baik. Di WhatsApp group, di media sosial, kabarkan kabar baik. Bangkitkan iman teman-temanmu. Teguhkan mereka. Kuatkan kepercayaan mereka. Supaya sama-sama kita berdoa. Firman Tuhan katakan begini. Kalau engkau sungguh-sungguh percaya, tidak bimbang, maka engkau dapat berkata kepada gunung ini, tercampaklah ke laut, maka gunung itu akan tercampak ke laut. Gunung saja bisa pindah, apalagi sakit penyakit. Tuhan sanggup untuk menyembuhkan itu semua. Oleh sebab itu, yang pertama yang harus kita lakukan, iman kita tidak boleh goyah.
Dimanapun saudara berada, kuatkan dan teguhkan iman. Saya akan tutup dengan satu perikop atau cerita ya di dalam kitab Bilangan 16 ayat 46 sampai dengan ayatnya yang ke-50. Bilangan 16 ayatnya yang ke-46 sampai dengan 50. Di sana dikatakan, berkatalah Musa kepada Harun, ambillah perbaraan, bubuhlah api ke dalamnya dari atas mezbah dan taruhlah ukupan, dan pergilah dengan segera kepada umat itu dan adakanlah perdamaian bagi mereka. Sebab murka Tuhan telah berkobar dan tulah sudah mulai. Maka Harun mengambil perbaraan seperti yang dikatakan Musa dan berlarilah dia ke tengah-tengah jemaah itu, dan tampaklah tulah, wabah, penyakit itu telah mulai di antara bangsa itu, lalu dibubuhkannyalah ukupan dan diadakannyalah pendamaian bagi bangsa itu. Ketika ia berdiri di antara orang-orang mati dan orang-orang hidup, maka berhentilah tulah itu. Dan mereka yang mati kena tulah ada 14.700 orang banyaknya. Belum terhitung orang-orang yang mati karena perkara Korah. Ketika Harun kembali kepada Musa di depan pintu kemah pertemuan, tulah itu telah berhenti. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pada zaman keimaman Harun, pada waktu itu pernah terjadi tulah. Tulah itu terjadi karena pemberontakan bangsa Israel pada waktu itu. Sementara pandemi itu sedang terjadi, penyakit itu sedang menyebar, orang di sebelah kiri dan kanan itu jatuh. Mereka mati karena tulah itu. Maka pada waktu itu di tengah-tengah kekacauan, di tengah-tengah mungkin kepanikan yang sedang terjadi, ketakutan yang sedang terjadi, Musa perintahkan kepada Harun, Harun cepat pergi ke kemah suci, ke kemah Tuhan, masuk ke dalamnya, lalu ambil perbaraan di situ. Perbaraan adalah suatu wadah, tempat di mana biasanya para imam membakar ukupan atau kemenyan di dalamnya. Lalu kemudian Musa katakan, ambil perbaraan itu, lalu kemudian bubuhkan di atasnya api yang dari mezbah. Bukan dari tempat lain, tapi dari mezbahnya Tuhan. Taruh api itu di dalam perbaraan, lalu kemudian engkau harus menaruh ukupan di dalamnya. Saudara tahu kan apa yang akan terjadi kalau orang menaruh ukupan di dalam api? Maka asap akan keluar. Jadi apa yang dilakukan oleh Harun pada waktu itu, dia lari keluar dari kemah suci Tuhan. Dia bawa perbaraan itu, dia bawa ukupan itu, lalu dia bakar dengan api yang dari mezbah. Dia bakar di hadapan orang-orang, di tengah-tengah orang. Sementara di sebelah sana orang sedang terjangkit dengan sakit penyakit. Di sebelah sini orang yang masih sehat dan dalam keadaan takut dan panik. Lalu kemudian di tengah-tengah itu semua, Harun berdiri dan dia bubuhkan api di perbaraan itu. Dan dia tambahkan ukupan. Dan asap itu mulai keluar. Dan ketika asap itu mulai keluar, Alkitab katakan, pandemi itu, penyakit itu berhenti. Asap itu berbicara tentang doa, pujian, penyembahan. Dan Harun ambil ukupan itu. Bukan dari tempat lain, tapi dari hadirat Tuhan. Ketika dia keluar, dia bawa ukupan itu. Hari-hari ini, saudara dan saya juga perlu masuk ke dalam hadirat Tuhan untuk membawa doa-doa kita, penyembahan kita di tengah-tengah pandemi yang sedang terjadi. Oh, kita nggak perlu keluar dari rumah kita ke tengah-tengah keramaian orang, enggak. Tapi di tempat di mana saudara dan saya berada, di situ kita masuk dalam hadirat Tuhan, bawa itu doa, bawa penyembahan kita. Lalu kemudian perkatakan kata-kata yang baik. Kata-kata kehidupan, perkatakan kata-kata kesembuhan, kata-kata mujizat, perkatakan kata-kata yang penuh dengan pengharapan, perkatakan firman Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan kita. Saya percaya ketika kita lakukan ini, atmosfer akan berubah,
Hadirat Tuhan akan melingkupi kota tempat di mana kita tinggal. Daerah tempat di mana kita berada. Bangsa tempat di mana Tuhan tempatkan kita. Dan ketika hadirat Tuhan itu ada, maka kita akan diluputkan oleh Tuhan. Saya berdoa, kita semua ada di dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah disampaikan pada malam hari ini. Biarlah anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, yang saat ini mereka sedang berkumpul, mereka sedang berdoa, menyembah Tuhan, melakukan ibadah kul online. Tuhan, aku berdoa, biarlah firman ini meneguhkan dan menguatkan mereka. Dan aku berdoa Tuhan, biarlah mulai hari ini kami menjadi orang-orang seperti Harun yang mau masuk ke dalam kemah suci dan mengambil perbaraan, membawanya, supaya doa kami bisa menyebar, pujian penyembahan kami bisa menyebar, perkataan-perkataan baik, perkataan-perkataan positif, firman-firman yang menguatkan, yang meneguhkan, itu bisa diucapkan, kabar baik disampaikan. Aku berdoa Tuhan, hari-hari ke depan ini, ubahkan atmosfer atas kota kami, atas bangsa kami, atas bumi ini. Kami minta hadirat-Mu, Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih. Hamba-Mu berdoa bagi seluruh jemaat kul yang ada. Lindungi, sertai. Dimanapun mereka berada, perlindungan penyertaan Tuhan sempurna. Seluruh keluarga kami ada di dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Biarlah darah anak domba Allah itu ada termaterai dalam hidup kami dan di dalam seluruh rumah kami. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan. Biarlah kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena ini adalah ibadah kul, maka kita akan memberikan persembahan. Siapkan persembahan saudara dan kita akan berdoa. Saudara bisa memberikan persembahan melalui transfer secara elektronik, atau kalau misalnya saudara tidak bisa melakukan itu, saudara bisa kumpulkan persembahan saudara, masukkan ke dalam amplop, lalu kemudian ketika saudara lewat di sekitar gereja atau dekat dengan gereja, saudara bisa mampir ke sekretariat GBI Malahayati dan kemudian saudara bisa titipkan itu kepada hamba-hamba Tuhan yang ada di lantai 2. Saudara, persembahan juga merupakan bagian daripada ibadah kita. Dan mari kita siapkan persembahan kita dan kita mau bawa kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi saya mau ngajak kita semua untuk berdoa. Pejamkan mata kita. Bapa di surga, saat ini kami sedang mempersiapkan persembahan kami. Biarlah kiranya Engkau memberkati anak-anak-Mu, mereka yang menabur, mereka yang memberikan persembahan. Yang Engkau yang telah menggerakkan hati mereka. Biar apa yang telah mereka tabur, Engkau berkati berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara, sebentar kita akan mengakhiri ibadah kul kita. Mari kita angkat tangan kita, buka hati kita, dan kita terima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua yang percaya bersama-sama katakan, Amin. Tuhan Yesus